Saat bekerja, si tua satu mata terkejut. Menemukan tanda setan di barang yang harus diangkut. Rasa takut langsung melanda. Tanpa sadar melepaskan tali di tangannya. Kotak kayu terjatuh dengan cepat. Hampir saja jatuh menimpa anak kecil yang tak bersalah. Untungnya, si tua dengan cepat menolong di saat genting. Hal ini mencegah bencana terjadi. Kapten melihat anak kecil ketakutan. Langsung memerintahkan untuk menghentikan pelaut itu. Namun si tua satu mata mengaku mengenal tanda di kotak kayu itu. Itu adalah lambang buruk. Meskipun diberi 10 nenek, dia tidak akan menerima pekerjaan ini. Barang itu siapa menyentuh, dia mati. Lakukan sendiri, aku takut uang ini akan sia-sia. Ucapan si tua satu mata seketika menimbulkan ketidaknyamanan di antara orang-orang. Namun mengingat pemberian besar dari pihak yang memberi tugas, minta mereka mengirim kotak-kotak ini ke biara London. Dan meminta mereka berangkat sebelum matahari terbenam. Semua orang harus mengatasi ketakutan mereka. Membawa kambing laut yang diperlukan dan melanjutkan pemuatan kapal. Tanpa disadari, tabrakan tadi telah menyebabkan segel salah satu kotak kayu menjadi longgar. Bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menimpa setiap orang. Dengan cepat, kapal bernama Motel berlayar meninggalkan pelabuhan. Namun pemilik yang mempercayakan pengiriman kotak, melihat orang-orang yang perlahan menjauh di pulau, bahkan membuat gerakan doa diam-diam. Sinar senja memantul di permukaan laut, semuanya terlihat tenang. Namun setelah malam tiba, kejadian yang luar biasa terus terjadi. Terlihat kotak yang tersegel dengan iblis di dalamnya tiba-tiba bergerak. Bahkan tali yang terikat di atasnya mulai terlepas secara otomatis. Tikus di dalam kabin kapal sepertinya merasakan kehadiran ketakutan dan berlarian ke segala arah. Hewan-hewan lainnya sangat gelisah. Terus-menerus menunjukkan perilaku aneh dan ingin melarikan diri dari tempat ini. Saat itu, awak kapal di atas geladak sedang memeriksa sekeliling dengan teropong. Tiba-tiba wajah pucat muncul di depan matanya. Itu hampir membuatnya takut. Namun setelah diperhatikan lebih seksama, tidak ada yang aneh. Dia segera menceritakan pengalamannya ini kepada temannya, si hitam. Namun temannya mengatakan bahwa dia selalu berada di geladak, tidak melihat bayangan siapapun. Pria itu mengira dia mengalami ilusi dan memilih berbalik pergi. Tanpa disadari, anjing di bawah geladak melihat sosok di dalam kegelapan. Sebelum sempat menggonggong beberapa kali, anjing itu langsung digigit mati oleh monster. Setelah tengah malam, koki di kapal pergi ke ruang kargo. Ingin berbicara dengan kambing setan. Namun hampir saja tersandung dan jatuh ke tanah. Saat lampu dinyalakan, baru terlihat mayat anjing itu. Ketika pria itu melihat ini, dia panik dan segera membuka gudang untuk memeriksa situasi. Barulah terungkap bahwa ternak yang dipelihara telah dimakan hidup-hidup. Bahkan kambing gunung setan pun tidak akan luput. Sepertinya darah mereka disedot habis oleh binatang buas. Bau yang tidak jelas segera menyebar di dalam ruang kapal. Peringatan dari si tua bermata satu sebelum berangkat, terus bergema di hati setiap orang. Untuk menenangkan diri, Kapten meminta si hitam untuk memeriksanya. Apakah kotak-kotak kayu yang diukir motif naga itu terlihat aneh? Namun ketika pria itu sampai di ruang bawah kapal, baru terungkap, karena goncangan selama pelayaran. Sehingga salah satu kotak kayu terbalik. Isinya ternyata adalah tumpukan tanah hitam yang berbau busuk. Dorongan rasa ingin tahu mendorong si hitam untuk mendekat dan memeriksanya dengan seksama. Tiba-tiba suara aneh di atas kepala mengalihkan perhatian pria itu. Ketika dia menunduk lagi, dia menemukan seorang wanita yang hampir mati tergeletak di tanah. Saat Lao Hei melihat ini, dia sangat ketakutan hingga popoknya basah. Namun, ketika dia melihat dengan seksama, dia menyadari bahwa wanita itu cukup cantik. Sebagai dokter yang ikut dalam kapal, si tua dengan cepat mendiagnosis bahwa wanita itu terinfeksi virus. Harus disuntikkan darah sehat agar bisa bertahan hidup. Namun para pelaut yang sering berlayar tahu betul, kehadiran wanita di kapal adalah pertanda yang tidak baik. Mereka lebih memilih membawa kambing yang cantik dan bersih. Mereka juga tidak ingin melihat keberadaan wanita di ruang kargo. Melihat tidak ada yang mau membantu, si tua hanya bisa mengambil alat dan menyuntikkan darah sendiri untuk wanita itu. Tanpa disadari, wanita yang terbaring di tempat tidur adalah pengantin baru yang dipilih oleh Dracula. Alasannya tidak mengubahnya, karena sebelum sampai tujuan, wanita itu masih bertugas sebagai pembawa kantong darah. Bertanggung jawab memberi makan monster yang lapar. Meskipun hati baik Lao Hei menyelamatkan lawan, namun monster yang kehilangan makanan akan fokus pada para pelaut. Dengan cepat, seorang pria yang sedang bertugas langsung menyadari adanya gerakan aneh di geladak. Dia mengira teman-temannya sengaja membuat kegaduhan untuk menggoda dirinya. Namun saat mendekat, baru disadari. Ventilasi ruang kargo terbentur dari dalam dan terbuka. Suara menelan besar terdengar samar-samar di dalam kegelapan. Pria itu berusaha menahan ketakutannya. Perlahan-lahan berjalan menuju sumber suara. Tak disangka melihat sosok kurus di pojok. Dia hendak bertanya mengapa mereka ada di kapal. Namun monster tiba-tiba menyerang dan memotong leher pria itu. Darah segar yang manis langsung tumpah di geladak. Pria segera roboh ke tanah. Monster segera menjilat darah segar untuk mengisi tenaga.
Kemudian, ia mulai makan dengan ganas setelah menangkap pria yang berjuang. Ketika Lao Hei menyadari keadaan dan tiba di geladak, monster sudah menghilang tanpa jejak, bahkan pelaut yang sedang bertugas juga tidak ada. Melihat kerusakan dan ketiadaan Lao Hei di geladak membuat mereka merasa tidak enak. Maka segera memperingatkan semua orang dengan mengetuk bel. Namun keesokan paginya mereka mencari di setiap sudut kapal. Namun tidak pernah menemukan jejak pelaut. Hanya bisa menghibur diri sendiri. Kemungkinan besar dia mabuk dan jatuh ke laut. Tapi pada saat itu, wanita yang diselamatkan oleh Lao Hei bangun dari pingsannya. Dengan wajah penuh ketakutan, dia mengatakan bahwa Dracula bersembunyi di kapal. Mereka harus segera meninggalkan tempat ini. Di atas lautan yang luas dan tak ada mobil, bagaimana mungkin bisa dengan mudah pergi? Oh ya, berbicara tentang mobil. Setelah semua orang membeli mobil baru, bagaimana cara menangani mobil lama? Seperti saya, langsung menjual mobil Volkswagen Passat yang sudah digunakan selama 2 tahun. Dijual dengan harga 7. Tidak disangka berhasil dijual seharga 13,5 juta. Ini adalah model lelang untuk pembeli di seluruh negara. Setelah mobil ditempatkan di platform, lebih dari 20 pembeli memberikan penawaran. Lebih tinggi dari harga yang saya dapatkan dari 1 atau 2 toko fisik. Harga mobil turun dengan cepat belakangan ini, tidak lagi turun beberapa puluh ribu dalam setahun. Dengarkan, saya ingin menjual mobil. Segera hubungi anak untuk membuat janji temu untuk penilaian gratis di rumah. Namun, kehidupan dan harta kapten dipertaruhkan oleh kapal motel. Dia tidak mungkin hanya karena perkataan seorang wanita, untuk dengan mudah mengabaikan hasil kerja keras setengah hidupnya. Kapten akan berdoa, kami bertanggung jawab atas pekerjaan. Dengan tidak punya pilihan, wanita harus menunjukkan bekas gigitan di tubuhnya kepada Lao Hei, dan menyatakan bahwa setiap malam, monster itu akan muncul untuk berburu. Kepala desa mereka ingin melepaskan diri dari musuh, hanya untuk menggunakan wanita sebagai korban dan bertransaksi dengan Dracula. Mengirim monster melintasi lautan untuk menyerang penduduk Inggris. Jika mereka tidak meninggalkan kapal untuk menyelamatkan diri, mereka mungkin akan menjadi santapan monster sebelum mencapai tujuan. Semua orang akan menjadi makanan monster. Memang, setelah malam tiba, Dracula kembali naik ke geladak. Saat itu, pelaut yang sedang bertugas tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi target. Bahkan sebelum sempat melihat wajah Dracula, mereka sudah kehilangan nyawa. Para pria yang tersisa sudah ketakutan oleh senyuman jahat monster. Aku tidak meminta lagi. Namun, meskipun dia nekat naik ke tiang layar, namun, monster tidak akan membiarkan mangsanya lolos begitu saja. Aku tidak meminta lagi. Kapal kehilangan nahkoda yang sedang bertugas. Dalam badai yang deras, kapal bergoyang dengan cepat. Semua orang bertahan dari guncangan dan segera menuju geladak. Dia berjuang mati-matian untuk mengendalikan arah dan berhasil menyelamatkan nyawanya. Namun saat mereka bersiap untuk menuntut tanggung jawab pelaut yang bertugas, mereka menemukan bahwa kedua orang itu sudah menghilang. Tiba-tiba tetesan darah jatuh dari langit ke bahu anak kapten. Mereka dengan terkejut menemukan pria yang hampir mati di atas kepala mereka. Semua orang segera menyelamatkannya setelah melihat keadaannya. Namun setelah pria itu sadar, dia terlihat sangat marah. Mereka mengikatnya dengan kuat menggunakan tali. Mereka akhirnya dengan susah payah menjahit luka di leher pria itu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi semalam. Namun dari luka-luka di tubuh pelaut, terlihat bahwa ada kemungkinan ada sesuatu yang tidak bersih di kapal. Maka sebelum malam tiba, semua orang mengambil senjata dan mulai mencari di seluruh kapal. Namun bahkan saat matahari terbenam, tidak ada yang ditemukan. Pelaut yang diikat dengan kuat setelah malam tiba, tiba-tiba mulai bergelut dengan liar. Pria itu seakan-akan kehilangan akal sehat dan menjadi boneka Dracula sepenuhnya. Anak laki-laki kecil mendengar suara dan ingin menanyakan keadaan pelaut. Namun, lawan langsung meraih bahu anak laki-laki kecil. Kemudian, dengan mata memutih, menyeret anak kecil. Berencana untuk menyerahkannya kepada Dracula. Untungnya, di saat genting, anak laki-laki memotong rambutnya dan melepaskan diri dari ikatan. Dengan memanfaatkan keunggulan fisiknya, berhasil meloloskan diri dari cengkeraman pria itu. Setelah kembali ke ruang kapten, anak laki-laki segera mengunci pintu dan jendela. Dengan keras memukul papan kapal mencoba mengirimkan sinyal bantuan. Para awak kapal di dek segera turun untuk menyelamatkan dengan cepat. Akhirnya berhasil mengendalikan awak kapal yang bermutasi di saat genting. Namun, anak laki-laki di dalam ruangan belum sempat bernapas lega. Tiba-tiba melihat monster yang bersembunyi di sudut dari sudut mata. Namun ketika dia berdiri, posisi itu justru kosong. Para awak di luar mencoba membuka pintu yang terkunci tapi tidak berhasil. Kemudian, tiba-tiba semua orang menjadi hening. Melalui celah di pintu, mereka melihat monster mengerikan muncul di dalam ruangan. Kemudian, dengan gerakan yang sangat aneh, monster itu mendekati kepala anak laki-laki. Tiba-tiba menyerang dan menggigit lawan. Ketika mereka berhasil membuka pintu, sudah terlambat. Anak laki-laki terbaring di genangan darah sementara monster sudah menghilang. Saat itu, masih tersisa 5 hari perjalanan menuju tujuan.
Setiap orang seolah-olah terperangkap dalam mimpi buruk yang mengerikan. Untuk mencegah awak boneka memberontak dan melukai orang, mereka mengikat pria itu di atas geladak. Tidak disangka, ketika matahari terbit perlahan di pagi hari, awak kapal yang terkena sinar ultraviolet tiba-tiba berteriak kesakitan. Kemudian dengan cepat dilalap api dan berubah menjadi tumpukan debu. Dan anak laki-laki yang tergigit kemungkinan besar akan berubah menjadi monster yang sama. Karena usianya masih muda, dia tidak dapat melakukan transfusi darah seperti Anna untuk menyelamatkan nyawa. Mungkin satu-satunya cara saat ini adalah membunuh Dracula untuk menghentikan proses transformasi. Mengingat monster takut akan cahaya, mereka tidak akan bergerak di siang hari. Tunggu sampai malam tiba. Barulah mereka mulai melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kotak kayu yang diukir dengan motif naga. Koki hampir mati karena kekesalan terhadap orang-orang ini. Maka dia langsung memukul temannya pingsan dan bersiap untuk mengemudikan perahu kecil sendirian meninggalkan tempat itu. Namun belum lama berlayar, tiba-tiba kabut tebal muncul di permukaan laut sehingga tidak mungkin menentukan arah. Suara gemuruh mengerikan terdengar di sekitar. Ditemani bisikan-bisikan, kecemasan menusuk hati Koki. Oh Tuhan! Dracula pergi berburu dan meninggalkan kru tua. Setelah membuka kotak, hanya menemukan tongkat di dalamnya. Ketika awak kapal menemukan sekoci hilang, perahu kecil yang penuh dengan jejak darah tiba-tiba melayang kembali dengan sendirinya. Jelas sekali Dracula mengendalikan makanannya. Hanya membunuh satu orang setiap hari sampai berhasil mencapai pelabuhan. Melihat anak kecil juga berubah menjadi monster dan tenggelam di laut. Semua sadar bahwa mereka tidak boleh membawa Dracula ke London. Jika tidak, rakyat Inggris akan hidup dalam bahaya. Saat ini hanya 1 hari perjalanan menuju tujuan. Semua memutuskan untuk membuat perangkap dan menjebak Dracula di kapal. Kemudian mereka akan menenggelamkan kapal mortal bersama dengan monster ke laut. Dan mereka bisa melarikan diri dengan sekoci penyelamat. Mendengar ada harapan, semua segera bersemangat. Manfaatkan siang hari untuk menutup rapat pintu kargo. Pastikan Dracula hanya bisa lewat. Mereka mengikuti rute yang telah disiapkan menuju geladak. Anna bertanggung jawab untuk mengalihkan perhatian monster. 2 orang lainnya memasang senapan sniper di tempat tinggi untuk memastikan Dracula tidak berani muncul. Tidak disangka, malam hari tiba-tiba terjadi kabut tebal di laut. Dengan cepat, kabut itu menelan seluruh kapal mortel. Pandangan terhalang, membuat pelaut yang bersembunyi di tempat tinggi tidak bisa melihat. Tidak bisa pastikan posisi pasti monster. Hanya mendengar suara sayap berdesir di atas kepala. Barulah mereka menyadari monster itu memiliki sayap ganda dan kecepatannya seperti kilat. Sebelum pria itu sempat menembak, ia langsung ditarik Dracula dan tewas. Para pelaut yang tersisa ketakutan dan segera memanjat turun menggunakan tali. Tidak disangka, mereka malah bertabrakan dengan Dracula yang terbang dengan cepat ke arah mereka. Meskipun selamat dengan sedikit keberuntungan, pria bisa merasakan kakinya yang patah. Melihat serangan monster berikutnya mendekat, pria segera meminta Old Black untuk menyiapkan perahu penyelamat. Dia memancing monster ke gudang dengan tubuhnya. Kemudian ia dengan susah payah mengunci pintu besi, membuat lubang di ruang mesin untuk mengakhiri bersama Dracula. Namun monster telah menggali lubang di samping gudang, menyerang tiba-tiba saat pria mengayunkan kapak besar. Tanpa belas kasihan mengakhiri hidupnya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Dracula menemukan kapten yang sedang memperbaiki kemudi. Adalah setan mundur. Setan mundur. Sayangnya, monster sama sekali tidak terpengaruh oleh kerusakan sihir. Dalam sekejap, nyawa kapten melayang. Ketika Old Black sampai di geladak, sudah terlambat. Dia takut dan marah, mengutuk Dracula di tengah badai yang mendera. Sumpah untuk menghancurkan monster itu sampai ke tulang sumsumnya. Tidak bisa menahan hinaan verbal terhadap Dracula. Berayun dengan kedua sayapnya dan mendarat tidak jauh dari situ. Kemudian, menunjukkan otot-ototnya dan menyerang Old Black. Tubuh manusia sama sekali tidak sebanding. Dengan cepat jatuh ke tanah dan menunggu untuk dipanen. Di saat genting, Anna menyerang dengan senjata. Itu mengikis sedikit darah monster itu. Kamu ada di dalam pikiranku. Di dalam darahku. Kamu telah membuatku jatuh ke neraka. Gerakan Dracula cepat seperti kilat. Hanya dengan satu pukulan, senjata buru Anna hancur. Kemudian membuka sayapnya dan menghisap darah wanita itu dengan ganas. Di saat genting, Old Black mengayunkan kapak untuk menyerang. Biarkan Anna segera naik ke perahu kecil untuk melarikan diri. Namun, Dracula yang marah tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia dengan cepat menekan leher Lao Hei dan membuat luka. Tetesan hujan yang terus jatuh bercampur dengan darah membuat Dracula lapar. Dia membuka mulut besar siap untuk makan malam. Ternyata Anna diam-diam memotong tali rafia di tiang layar saat dia tidak memperhatikan. Sehingga kapal kehilangan kemampuan bergerak. Dracula melihat ini dan melepaskan Lao Hei saat dia hendak melangkah maju untuk memperbaiki situasi. Anna dan 2 orang lainnya melompat ke laut. Tiang layar sebesar ember itu patah dengan suara keras. Langsung menghantam Dracula yang tidak sempat bereaksi. Sementara Anna dan 2 orang lainnya mencoba melarikan diri dengan perahu kecil. Pada saat itu,
Penjaga malam di mercusuar menemukan bahwa motel hendak menerobos ombak dan berlabuh. Ini juga berarti Dracula akhirnya tiba dengan selamat di London. Matahari akan terbit keesokan paginya. Lao Hei dan 2 orang lainnya bertahan hidup dengan berbaring di atas balok kayu yang mengapung. Namun saat dia melihat pantai, dia melihat pupil Anna memucat. Jelas sekali akan berubah menjadi vampir. Namun, meskipun mati, dia tidak ingin menjadi monster. Maka setelah berpisah dengan Blackie, Anna memilih naik ke atas papan dan merasakan baptisan matahari. Berita tentang keheningan mortel segera menyebar di jalan-jalan London. Berita melaporkan tidak ada yang selamat dari bencana laut ini. Tapi Blackie tahu dalam hatinya, monster itu bersembunyi di suatu sudut di Inggris. Bahkan jika harus menjelajahi seluruh Britania Raya, dia akan membunuhnya dengan tangan sendiri.